Hadirin dan pemirsa sekalian, kita lanjutkan debat calon presiden dan wakil presiden 2014. Kita masuk pada segmen kelima. Seperti yang saya nyatakan di segmen keempat tadi, segmen kelima ini adalah segmen pertanyaan dari saya yang itu berkaitan dengan bagaimana cara Anda menyingkirkan obstacle atau tantangan yang menghalangi Anda. Karena tadi Anda kan sudah menyampaikan visi dan misi Anda. Sudah jelas, seluruh pemirsa, seluruh pemilih di Republik ini sudah mendengarkan dengan detail. Nah, saya ingin merangsang jawaban Anda sebelum Anda saya persilahkan dengan pertanyaan yang seperti ini. Dari semua misi dan visi yang Anda canangkan, sayangnya misi visi yang akan Anda tawarkan tersebut akan mengalami beberapa halangan dan hambatan dengan kondisi faktual. Misalnya, sulit Anda memastikan apa yang Anda perintahkan bisa dijalankan di daerah. Dengan dilakukannya pemilihan langsung, kepala daerah yang terpilih seringkali merasa tidak memiliki kewajiban untuk menaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah langsung ke rakyatnya. Yang tumpang tindih. Ada banyak sekali lembaga negara kita, ada banyak lembaga pemerintahan maupun lembaga negara. Begitu juga begitu banyak peraturan yang tumpang tindih. Antara satu sama lain bisa secara vertikal maupun secara horizontal. Belum lagi kualitas birokrasi yang masih sangat membutuhkan sentuhan reformasi birokrasi. Pertanyaannya, apa konkret dari sehingga Anda dapat terlaksana sebagaimana Anda rencanakan? Itu pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 6 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan, Pak. Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap usaha kebaikan, setiap transformasi ada halangan, peraturan para pemimpin politik yang mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi saya kira kita menentukan, kita semua sektor, kita harus pandai memilih mana yang merupakan kunci yang akan mempengaruhi sektor-sektor lain. Dan setelah itu kita harus menentukan sasaran. Ini yang sering menentukan sasaran, baru setelah itu kita ambil langkah-langkah menuju sasaran itu. Dan sasaran itu tidak boleh banyak. Kita harus menentukan. Sektor pangan harus kita bisa dapat ketenangan rakyat, kita bisa dapat rasa optimis rakyat, kita bisa menghemat devisa. Dengan devisa kita bisa investasi, dengan investasi roda ekonomi naik. Pangan, energi, infrastruktur, reformasi birokrasi, itu sasaran-sasaran pokok yang harus kita selesaikan duluan. Kemudian kita juga jangan lupa sekarang the power of opinion. Rakyat tujuannya
ikhlas, saya kira hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan dengan dialog, dengan persuasi, dan dengan opini dari rakyat. Public opinion hal-hal dasar bagi rakyat. Air bersih, makan yang murah, sekolah yang baik, poliklinik yang baik, rumah sakit yang bisa ke pelabuhan. Rakyat mendukung pemerintah yang ingin berbuat untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Saya kok percaya pada gilirannya dukungan rakyat akan mempengaruhi dan pada ujungnya para penguasa mungkin karena tidak atau yang meyakinkan untuk kita adalah pelayan rakyat, kita hanya bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Terima kasih. Hatta? Saya ingin menilai hal sangat penting bagi bangsa kita. Acap kali buruknya birokrasi. Apakah itu organisasinya yang tidak berwawasan atau berorientasi kepada pelayanan publik? Apakah aparaturnya yang tidak bersih karena sistem rekrutmen yang tidak baik, sistem dan akun pelayan yang tidak melayani dengan baik karena tidak ada ukuran-ukuran capaian-capaian yang pasti, sehingga pelayanan publik menjadi bertele-tele, menjadi mahal, berlarut-larut dan melelahkan. Oleh sebab itu organisasi bertele-tele. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk meletakkan asas akuntabilitas dengan berbasis kepada kinerja. Tidak ada satupun kebijakan dijalankan kita ukur bisa dijawabkan. Dan yang ketiga adalah upaya pemberantasan korupsi. Harus masif pencegahan dan penguatan KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus kita lakukan baik agar yang sudah mengerjakan tidak diselewengkan begitu saja. Dan yang keempat adalah sumber daya manusia, aparatur itu sendiri yang melakukan penghematan terhadap pengelolaan keuangan negara dan mencegah kebocoran keuangan negara. Jadi kalau ini bisa kita perbaiki, salah satu utama obstacle. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan jawaban dari kandidat pasangan nomor urut 1. Kita beralih ke kandidat nomor urut 2, pertanyaan yang sama. Anda punya waktu 6 menit untuk mengomentarinya atau untuknya. Saya 6 itu mengikuti pusat. Yang pertama, yang kedua banyaknya lembaga yang tumpang tindih, banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga masalah kualitas birokrasi. Saya ingin menjawab yang pertama. Apa daerah persen apa yang diarahkan oleh persen anggaran daerah itu berasal dari pusat. Oleh sebab itu, kalau tidak punishment, berikan reward pada mereka.
Gampang sekali, hal sederhana yang sering tidak dilakukan. Politik anggaran bisa kita lakukan. Misalnya, semuanya harus dana alokasi khususnya dipotong atau dana alokasi khususnya dikurangi. Itu sudah buat daerah sudah mengerikan. Ini akan kita jawab pemerintah pusat. Tindih. Lewatnya hanya satu pintu, di seknek, dikembalikan lagi ke sana, keluarannya akan jelas. Tetapi kalau semua kementerian bisa aturan lewat pintu di sekretariat, banyak tangan dengan pusat, peraturan gubernur juga yang tidak sinkron dengan peraturan, banyak sekali. Oleh sebab itu, pintunya harus diberi satu, sehingga keluarannya akan kelihatan dan seiring sejalan dengan arah yang sudah digariskan dari pusat. Ini juga sesuatu yang sederhana, tetapi kita ini sudah pesimis. Kalau saya, Pak JK, sangat optimis bisa membenahi organisasi. Karena apa? SDM-nya baik-baik. SDM pinter-pinter. Ada doktor, ada magister, ada magister manajemen, ada sarjana, banyak sekali. Kenapa tidak di... Tadi sudah saya sampaikan, dari e-budget, dari government, purchasing, e-katalog, e-audit, cash management system, semuanya harus dibangun. Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat ini gampang. Saya tinggal cari tab satu aja, pencet daerah ini berapa masuk saat bisa lakukan itu. Artinya jangan pesimis, kita harus optimis karena memang bisa melakukan itu dan sudah kita laksanakan, sudah kita buktikan. Yang kedua tadi kami sampaikan mengenai kualitas birokrasi, masalah pola rekrutmen harus kita buka. Sederhana, ini hanya masalah niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, hanya itu aja. Silakan Pak JK. Pak JK ada mau tambahkan? Masih ada waktu. Terima kasih. Itu meyakinkan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai tujuannya. Kalau pemimpin tidak sanggup meyakinkan bawahnya, memang bukan pemimpin yang baik. Pengawalan kemakmuran, kemajuan di daerah juga dapat dilaksanakan. Kedua, toh di pusat juga ada kegotong royongan pemerintahan, di daerah juga ada kegotong royongan yang sama, walaupun berbeda. Partai haruslah menjadi ketaatan kedua, katanya dia harus ikut, harus bernegara. Instruksikannya, maka yang pemimpin bertanggung jawab. Bukan bupati itu kalau dia telah melakukan salah, kalau materinya salah, jadi adalah juga keyakinan, kemudian tanggung jawab. Dan juga menjaga semua sistem yang jalan. Kalau sistem yang jalan seperti katakan tadi, ya kita fiskal dan instrumen pengawasan. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan pusat, dengan mempergunakan instrumen-instrumen itu sebenarnya pemerintah itu cukup kuat. Kalau lembaga-lembaga memang kita ya lembaga
realisasi tapi memperkuat lembaga daerah. Karena inti dari pembangunan itu ada di daerah. Jadi lembaga-lembaga pusat memang tidak perlu terlalu banyak. Ini memang harus di streamline sehingga ada penciutan lembaga prosedurnya akan jauh lebih baik dengan sistem seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita sudah dari calon presiden dan calon presiden Republik Indonesia tahun 2014. Habis ini, setelah ini, kita masih punya satu segmen lagi, yaitu segmen nyata. Jadi, dan pasangan debat